Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Daulatini. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tugas struktur saya minggu lalu yang dimana judulnya Manajemen Keamanan Cyber di Era Digital. Adapun abstraknya, di mana keamanan cyber adalah aspek penting di era digital karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa manfaat sekaligus resiko serius, seperti pencurian data, perusakan sistem, manipulasi informasi, ataupun pencurian identitas. Selanjutnya, latar belakang dari studi ini, di mana keamanan cyber menjadi isu mendesak karena peningkatan jumlah dan kompleksitas serangan cyber yang mengancam sistem komputer dan data global. Serangan siber telah menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan pada operasi bisnis. Selanjutnya, adapun tujuan dari studi kasus ini di mana yang pertama yaitu menyelidiki aspek-aspek kunci keamanan cyber di era digital, yang kedua yaitu memahami tantangan terbaru yang dihadapi organisasi dan individu dalam menjaga keamanan data, yang ketiga yaitu mengkaji strategi dan langkah-langkah keamanan paling efektif dalam melawan serangan cyber. Adapun manfaatnya yang dimana yang pertama yaitu memberikan wawasan berharga kepada profesional teknologi informasi, perusahaan, dan pengguna individu mengenai tindakan untuk mengurangi resiko serangan cyber dan untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman melalui upaya kolaboratif. Sebelumnya, apa itu cyber? Cyber adalah kejahatan yang terjadi di dunia cyber yang ditujukan pada komputer ataupun sistem komputer yang sering melibatkan pencurian data dan keuangan. Dan jenis-jenis cyber itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu e-commerce atau pemalsuan kartu kredit, persaingan tidak sehat, haki, cybersex seperti pornografi di internet. Yang kedua yaitu hacker atau akses yang tidak sah untuk merusak ataupun mengubah data. Cyber teroris, serangan terhadap sistem informasi negara, penipuan OTP, pencurian kode rahasia elektronik, dan penipuan untuk mencuri akun ataupun informasi pribadi seseorang. Selanjutnya, metode cybercrime itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu password cracker, yang kedua spoofing, yang ketiga DDoS atau distributed denial of service attacks, DDoS, dan mengirimkan malware seperti virus, worm, trojan, spyware, dan adware. Adapun ancaman cybercrime bagi perusahaan, yang pertama pencurian data perusahaan atau inovasi produk, strategi bisnis, yang kedua yaitu pencurian data pegawai, yang ketiga yaitu pencurian data konsumen. Adapun kerugian akibat serangan cyber ini, yang pertama dituntut oleh konsumen, yang kedua yaitu bocornya informasi perusahaan, dan yang ketiga yaitu rusaknya reputasi perusahaan. Dengan elemen pokok cyber security ini, yang pertama yaitu dokumen security policy, yang kedua yaitu informasi infrastruktur, yang ketiga yaitu perimeter defense, yang keempat yaitu network monitoring system, yang kelima yaitu sistem information dan event management, yang keenam yaitu network security assessment, dan yang terakhir yaitu human resource and security awareness. Selanjutnya di sini saya akan membahas hasil penelitian dari jurnal tersebut, di mana yang pertama yaitu jenis serangan, di mana perusahaan panas bumi sering menghadapi serangan cyber seperti ransomware, cracking, phishing, and hacking. Dengan dampaknya, serangan ini berdampak serius pada sistem perusahaan dan email karyawan, yang menyebabkan pembajakan akun, hilangnya data penting, dan kelumpuhan total sistem. Hal ini menghambat operasional inti seperti proses generasi listrik di ruang kontrol dan akses ke database krusial. Dengan solusinya, di mana perusahaan melakukan improvisasi pada keamanan cyber, termasuk penggantian database lama dengan aplikasi yang lebih modern. Dengan peningkatan ini, tidak hanya menyelesaikan masalah serangan cyber secara efektif, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, keberlanjutan, dan integrasi. Jadi kesimpulannya, di mana perusahaan panas bumi menghadapi ancaman cyber serius, namun improvisasi pada sistem keamanan cyber dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Dengan investasi dalam keamanan cyber yang kuat sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Dengan penggunaan co-location server adalah solusi teknologi yang efektif untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan meminimalkan biaya operasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.